Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari LCP Indonesia akan mengadakan tanya jawab bersama Direktur Utama LCP Indonesia, yaitu Pak Bapak Asop Prof Dharma Wijaya. Dan pertanyaan kami pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana penerapan ilmu kunci kebahagiaan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Kami persilahkan kepada Bapak Asop Prof Dharma Wijaya untuk mengulas dan atau menjawab pertanyaan dari kami. Sekian dan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ilmu kunci kebahagiaan itu adalah konsep dasar daripada keluarga LCP Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah temuan daripada produk keluarga LCP Indonesia yang dilindungi oleh hak cipta, ya. Kami membuat video ini dalam rangka promosi dan sosialisasi tentang ilmu kunci kebahagiaan, ya. Dan kami sudah menyediakan diklat ilmu kedokteran sejarah dan Islam ilmu sempurna sebagai jalan untuk berbagi ilmu dengan cara yang sehat dan bersahabat agar kita bisa bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, untuk menjawab yang tadi, bagaimana penerapan daripada ilmu kunci kebahagiaan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Nah, kaum perempuan di dalam Islam atau secara umum itu sekarang banyak sekali model-model pemberdayaan yang bermasalah atau tidak diberdayakan. Contohnya kalau dalam konteks Islam, ya perempuan itu ya cukup berilmu agama, beribadah, menjadi taat sama suami, tinggal di rumah, ya. Nah, itu dalam konteks saat ini itu tidak terlalu tepat karena keluarga menghadapi masalah kehidupan yang sangat kompleks. Jadi seorang perempuan tidak cukup beribadah dan taat sama suami saja, tetapi dia beribadah dan kami menyebutnya dengan taat kreatif atau kepatuhan kreatif. Selain patuh, dia juga harus kreatif. Ya, kreatif itu artinya apa? Seorang perempuan, ya istri dan anak-anak perempuan harus memiliki kreativitas yang tidak melanggar syariat, ya, sehingga memudahkan keluarga hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Itu namanya kepatuhan kreatif, ya. Ya seperti di Afghanistan, ya itu suatu berlebihan sehingga seorang suami dibolehkan memukul suaminya, yang penting yang patah. Itu bahaya, ya. Ya kita tidak seperti itu. Atau seperti pemberdayaan ke perempuan barat di mana istri kita mendampingi suaminya orang, ya suaminya orang mendampingi istrinya kita, dan kita sini sebagai suami mendampingi lagi istrinya orang dalam konteks pemberdayaan. Ini sangat tidak bagus juga, ya. Karena ending daripada ilmu kunci kebahagiaan ini adalah bagaimana kita sebuah keluarga bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga, begitu. Maka perlu dirumuskan, pertama taat beribadah, memiliki akidah yang kuat, ya, lurus. Selanjutnya yang kedua memiliki yang namanya konsep kepatuhan kreatif, patuh pada suami, menghargai dalam konteks tadi menghargai sebagai pimpinan keluarga, tetapi memiliki kreativitas berbasis ilmu, yaitu ilmu kunci kebahagiaan yang bisa memudahkan menunjang bagaimana keluarga, yaitu ada ayah, ibu, dan anak bisa menikmati hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Seperti itu, ya. Nah, itu yang kita mau kembangkan. Nah, dalam konsep pemberdayaan kaum perempuan atau muslimah dalam konteks agama atau perempuan dalam arti yang universal, nah keluarga LCP Indonesia menggunakan konsep dasar ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Nah, itu diawali dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alamal insana ya alamal insana malam ya alamus, dan selanjutnya begitu. Nah, itu artinya bacalah dengan nama Tuhan, artinya ilmuilah, ya. Baca itu adalah langkah awal untuk berilmu,
supaya bisa bahagia. Betul. Nah, dalam konteks pemberdayaan kaum perempuan, kita sudah punya konsep dasar yang disebut dengan berkembang. Nah, jadi perempuan itu harus berkembang, tidak boleh stagnan, ya, karena masalah kehidupan ini sangat kompleks. Ya, kalau perempuan cuma duduk-duduk saja lihat-lihat HP, ton WA, baru suaminya sendiri berjuang, mati suaminya, anak bagaimana? Anak yatim. Kalaupun menikah lagi belum tentu juga anaknya normal. Apalagi kalau menikah lagi dengan orang yang sudah ada istrinya, dalam konteks tidak normal, maksudnya poligami siri. Itu sudah tidak normal itu. Karena ya, sesuatu yang disembunyikan itu ada hal-hal yang perlu didalami lebih-lebih. Kecuali kalau itu pun juga ada masalahnya lagi. Jadi setiap istri harus berkembang, supaya berkembang artinya apa? Membantu suaminya agar bisa mengembangkan keluarga sebagai kampung kebahagiaan. Ya boleh poligami, tetapi poligaminya harus transparansi. Tujuannya apa, dasarnya apa, orangnya mana. Harus ada persetujuan antara rakyat yang sudah ada, itu istri dan anak-anak, bahwa poligami itu memang menjadi dasar untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga. Itu maksudnya, kalau pakai ilmu pemberdayaan tadi ya. Jadi boleh seorang perempuan menikahkan suaminya untuk menikah lagi atau apa, tetapi harus melalui proposal, penelitian, ya, harus proposal jelas tujuannya apa, orangnya siapa, dan sudah disetujui oleh rapat anggota, yaitu yang tadi dari wakil presiden, istri. Kalau istrinya 2 berarti istri-istri. Apakah ini bisa meningkatkan kebahagiaan atau tidak? Nah, kalau tidak bisa meningkatkan kebahagiaan ya batal. Karena tujuan kita adalah berbahagia, bukan menderita. Itu. Nah, itu. Jadi berkembang ya. Itu pengembangan. Berkembang tadi seorang istri, baik dia monogami maupun poligami, harus mengembangkan diri berbasis kepatuhan kreatif. Kepatuhan kreatif artinya menghargai, menghormati suami sebagai pucuk pimpinan keluarga, kemudian kreatif mengembangkan diri agar bisa menunjang, memudahkan keluarga sebagai kampung kebahagiaan. Apa indikatornya kampung kebahagiaan? Suami, istri, dan anak bisa menikmati hidup normal. Ada kejujuran dan kepercayaan di dalamnya. Karena antara kejujuran dan kepercayaan itu berbanding lurus. Orang yang jujur lebih mudah dipercaya. Maka jujurlah, maka akan lahir kepercayaan. Tidak jujur menggugurkan kepercayaan. Maka kejujuran dan kepercayaan itu berbanding lurus. Maka kunci pertama suami istri tadi jujur dan percaya. Tidak boleh suami ya, mentang-mentang ada hadisnya atau ayatnya membuat rumus poligami siri-siri atau sembunyi-sembunyi, ya. Itu bahaya itu. Itu namanya tidak jujur. Nah, kenapa disembunyikan? Ada sesuatu yang tidak normal. Nah, sementara Islam itu, Nabi itu al-amin, jujur. Maka harus jujur. Maka seperti tadi katakan, ya kalau memang ada solusinya harus melalui seleksi keluarga. Maka yang paling pertama yang bertanggung jawab adalah wakil presiden. Kalau istrinya satu ya harus ya, dan anak-anaknya. Kalau istrinya 2 ya harus dua-duanya. Karena tidak boleh mengorbankan wakil presiden yang lama, rakyat yang lama demi yang baru. Itu salah fatal. Karena tujuannya adalah ilmu kunci kebahagiaan, artinya dengan tindakan itu bisa tidak meningkatkan kebahagiaan keluarga. Kalau tidak ya dibatalkan. Nah, makanya harus melalui rapat anggota, BAMUS RT, Badan Musyawarah Rumah Tangga. Begitu. Karena tidak mudah seperti itu. Jadi yang pertama tadi harus kepatuhan kreatif, ya, patuh dan kreatif. Itu untuk berkembang, ya, berkembang. Jadi setiap perempuan baik sebagai istri maupun sebagai anak harus berkembang, Betul. Karena masalah kehidupan ini sangat kompleks. Tidak mungkin laki-laki saja yang mau berpikir. Bahaya itu, ya.
Harus berpikir semuanya dalam konteks diskusi sama-sama, direntangkan, dibentangkan, diuraikan bagaimana akar permasalahannya agar keluarga bisa berfungsi secara bertahap sebagai kampung kebahagiaan. Itu. Nah, itu konsep pemberdayaan. Karena dalam konsep dasar perciptaan tadi, kita berangkat dari situ, Hawa itu diciptakan untuk membantu, untuk mendampingi Adam, ya, bukan menjadi pesaing, ya, tapi jadilah pembantu yang kreatif, pendamping yang kreatif, yang pasif. Karena Adam memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai pengelola peradaban. Peradaban ini masalahnya besar, ya, masalah ini, masalah itu, masalah. Kalau kita hanya santai-santai, rugi, anak yang paling rugi. Kalau seandainya tidak ada anak, ya mungkin tidak ada masalah. Kalau mati salah satu, ya ganti lagi. Tapi kalau sudah anak, itu masalah. Nah, hidup yang normal adalah ketika ayah dan ibunya bisa mendampingi anaknya masing-masing sampai dewasa. Dan setelah dewasa, meninggal, itu normal. Artinya, tanggung jawab kita sebagai seorang tua, sebagai ayah dan ibu sudah selesai. Dan anak juga ditinggalkan tidak kecewa. Kita juga pergi tidak kecewa. Itulah arti dari buah keluarga sebagai kampung kebahagiaan. Nah, selama hidup itu kita bisa nikmati hidup. Bukan tidak ada masalah, tapi masalah itu bisa dipahami dan diatasi dengan cara yang baik dan berakhir dengan happy ending. Berakhir dengan kebahagiaan, bukan dengan kematian dan kehancuran. Makanya kita gunakan namanya konsep dasarnya ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Nah, untuk kaum perempuan, maka kita pakai rumus dasarnya berkembang. Bukan pasif, berkembang. Nah, untuk berkembang itu karena dia adalah perempuan, yaitu berposisi sebagai istri dan anak, namanya kepatuhan kreatif. Apa itu kepatuhan kreatif? Seorang istri, seorang anak harus patuh kepada, istri harus patuh pada suaminya. Anak perempuan harus patuh pada ayah dan ibunya. Tapi kepatuhan yang kreatif. Kepatuhan itu mau berkembang. Maka digunakan namanya demokrasi keluarga. Diberi jalan untuk berkembang. Tapi berkembang yang sehat. Yang tidak menyebabkan terjadinya dosa, mau menyebabkan kehancuran keluarga di dunia, dan kita masih masuk neraka. Bukan itu. Tapi berkembang yang membuatkan kampung keluarga semakin berfungsi sebagai kampung kebahagiaan. Sehingga semakin hari keluarga makin bahagia. Kalaupun ada penambahan yang lain, dilihat lagi apakah orang ini bisa menambah kebahagiaan atau tidak. Itu saja. Kalau bisa menambah kebahagiaan, ya masih boleh. Selagi mobil masih bisa diberi muatan. Kalau tidak, ya mohon maaf, mobil sepul. Minta maaf, tidak bisa lagi numpang. Ya, itu saja. Makanya ketika mau ini kan dalam mobil keluarga, ya harus tanya dulu sopir, harus tanya dulu keneknya dan anggota yang lain, setuju atau tidak, supaya semua orang yang dalam mobil tahu tujuan mobilnya kemana, naiknya bagaimana, jelas, begitu. Karena itu maksud tadi kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran kepercayaan itu berbanding lurus. Ketika orang jujur, maka akan melahirkan kepercayaan. Karena jujur itu adalah logis dan faktual, ya. Ya. Jadi itu berkembang, berkembanglah dengan ilmu. Maka untuk berkembang syarat pertama harus berilmu. Berarti apa? Harus mau istri, anak-anak perempuan harus mau korban, harus mau pikir untuk berilmu. Ilmu adalah syarat untuk melahirkan tindakan yang terukur, tindakan yang tepat, mencari teman yang tepat untuk membantu diri mengembangkan kepatuhan kreatif kepada suami, agar berkembangnya memudahkan kita untuk hidup bahagia di bumi, mati masuk surga. Ini tidak boleh berkembang sendiri, mama. Oh, saya tidak bisa. Karena ada konsep dasar yang sudah Allah ciptakan. Ya, mau tidak mau ya harus ikut di depan itu Allah yang ciptakan. Perempuan itu Allah ciptakan, laki-laki Allah ciptakan. Sudah ada konsep dasar. Boleh berkembang, tapi tidak boleh keluar dari konsep dasar tadi. Apa itu konsep dasarnya? Laki-laki adalah pemimpin di keluarga. Istri adalah pendamping, pembantu, dan selanjutnya. Maka suami memberi ruang demokrasi yang sehat dan diberkahi.
istri mengembangkan diri, sadar, berkembang dengan ilmu, sehingga melahirkan namanya kepatuhan kreatif. Kepatuhan kreatif yang membuat diri makin berbunga, suami makin bahagia, anak makin sehat. Maka dengan demikian, kampung keluarga sebagai kampung kebahagiaan itu semakin berjalan. Inilah yang kemudian melahirkan namanya hasilnya hidup bahagia di bumi, mati masuk surga. Nah, kemudian masuk kajian poligami, ya sah-sah saja sesudah kita. Tapi tidak boleh yang namanya poligami sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itulah akan menjadi sumber tadi. Nah, itu. Nah, maka kita berusaha itu jujur tadi, apa adanya, ini dijelaskan. Nah, begitu. Sehingga dengan demikian harapan kita hidup yang sangat singkat ini, satu kali ini bisa kita nikmati dengan baik juga dengan cara-cara yang manusiawi, ya, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga apa cara kita menikmati hidup yang manusia itu memudahkan kita untuk masuk surga bersama-sama, begitu. Nah, inilah konsep dasar pemberdayaan kaum perempuan di LCP Indonesia dengan menggunakan konsep dasar ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Dan ini adalah promosi sosialisasi, jadi tidak bisa dikembangkan dalam konteks untuk kebutuhan sosial atau hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi, ya. Kalau untuk pribadi dan keluarga boleh. Ya, barang siapa yang ingin mengembangkan konsep kami harus mengikuti dulu Diklat Ilmu Kedokteran Sejarah dan Islam Ilmu Sempurna untuk menghargai ide-ide dan ilmu-ilmu baru yang kami berikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini tidak bebas, ya, hanya bisa dikonsumsi oleh individu dan pribadi dan keluarga untuk internal, tetapi tidak bisa dikembangkan untuk profesional, ceramah atau apa yang lainnya. Untuk ingin mengembangkan untuk tataran ceramah, sosial, akademik, profesional lainnya harus mengikuti dulu diklat dasar, ya, ilmu kedokteran sejarah, Islam ilmu sempurna yang sudah kami sediakan, dan ini ada bukunya, supaya kita bisa bahagia bersama dengan cara yang sehat, berbagi dan bersahabat untuk memudahkan kita hidup bahagia di bumi, mati masuk surga. Ini bukunya adalah referensinya tadi, bagaimana pemberdayaan kaum perempuan dalam konteks ilmu kunci kebahagiaan, ya, berkembang berdasarkan kepatuhan kreatif untuk memudahkan kita hidup bahagia di bumi, mati masuk surga. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, silakan. Iya, itulah tadi penjelasan dari pertanyaan dari kami, dan makasih banyak atas penjelasannya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas apa yang dijelaskan oleh Asop Dharma Wijaya tadi. Dengan ini kami sangat memahami dan mengerti bagaimana peran wanita jika ingin maju maka berkembanglah. Karena berkembang itu akan membuat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan manusia pada umumnya. Mungkin seperti itu. Kami tutup dengan ucapan makasih banyak atas penjelasannya, dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.